Selamat malam semuanya, kembali lagi di channel saya, Kris Angkasa. Jadi beberapa waktu lalu saya diundang live di beberapa acara dan ada satu pertanyaan yang keluar kepada saya. Kris, bisa nggak cerita sedikit tentang peer-to-peer lending atau yang sering dikatakan P2P? Nah, jadi pendapat saya seperti apa? Nah, waktu itu saya sebenarnya tidak mengetahui banyak tentang P2P lending. Nah, tapi pertanyaan itu membuat saya untuk bertanya-tanya kembali, apakah ini menjadi sesuatu yang interesting? So I got curious and then I do my own research about P2P lending, dan this is what I find out. Disclaimer, saya sampai hari ini tidak ada berinvestasi sedikit pun di P2P lending. Nah, having said so, saya membahas ini dari perspektif dari seorang investor saham. So take that in mind buat kalian yang sudah invest dan mendapatkan banyak duit dari P2P, is good for you. Tapi buat kalian yang consider untuk invest di P2P, here is what I have to say. This is why kenapa saya tidak akan berinvestasi di P2P lending. Dan video ini berdasarkan riset awam saya. Sumbernya ada di bawah komen di sini. Let me know if there's anything that I miss out, ada yang saya miss. Please leave the comment below. Pertama, saya mau kenalin konsep yang negative art. Nah, istilah negative art ini digunakan oleh Howard Marks dalam deskripsinya tentang bond. Nah, Howard Marks adalah seorang investor yang sangat terkenal di dalam dunia fixed income. Nah, ketika dia bicara negative art, maksudnya apa? Nah, ketika dia bicara negative art, maka sangat penting sekali kita mengerti dulu apa itu positive art. Nah, positive art, ketika kita berinvestasi dalam sebuah aset yang berhubungan dengan positive art, dalam hal ini kebanyakan adalah seperti saham. Nah, di dalam positive art, apa yang Anda harus lakukan adalah Anda akan berusaha memilih aset-aset saham dalam hal ini yang bagus. Dan aset-aset yang bagus ini yang akan mendrive return Anda. Karena seperti Anda ketahui di dalam dunia equity, saham, atau misalnya properti, justru aset-aset yang terbaik yang akan menentukan return Anda, karena upside-nya sangat gede sekali dibanding downside-nya yang hanya 100%. Jadi dalam positive art, kunci utamanya adalah kita berusaha mendapatkan winner atau pemenangnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam negative art adalah sebuah art yang sangat-sangat relevan di dalam dunia fixed income atau pendapatan tetap. Nah, kalau kita maksudnya pendapatan tetap adalah misalnya seperti deposito, seperti reksadana pendapatan tetap, obligasi, suku, baik obligasi korporasi atau negara, dan dalam hal ini saya argue P2P. Jadi di dalam P2P sangat penting sekali buat kita untuk bisa menghindari kerugian atau total loss. This is why, inilah alasannya kenapa itu disebutkan negative art. Let's go to the next one. Sebelum Anda melihat P2P, Anda harus mengerti dulu, di dalam P2P sebenarnya apa? Nah, P2P sebenarnya adalah pinjaman duit. Nah, sebenarnya ini bukan sebuah bisnis yang baru, sudah ada di dalam dunia yang namanya dunia banking. Nah, di dalam banking, bank itu akan meminjamkan dana kepada yang membutuhkan. Nah, sedangkan di dalam P2P lending, hal yang sama terjadi. Nah, bedanya P2P dengan bank yang biasa itu seperti apa? Kalau bank biasa itu menggalang dananya kebanyakan dari customer, dari deposit, dari uang yang ditaruh di bank. Kemudian dia akan menalurkan kepada kebanyakan peminjam yang membutuhkan dana. Sedangkan dari P2P, dananya dari mana? Dananya langsung dari masyarakat atau misalnya peminjam. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat peraturan P2P secara teknis tidak menggalang dana, tapi tugasnya adalah menjembatani antara yang memiliki dana yang mau meminjamkan dana mereka kepada peminjam. Nah, hal ini membuat kita bertanya dong, siapa yang meminjamkan dan siapa yang memperoleh pinjaman. Nah, dalam hal ini Anda bisa lihat orang yang memberikan pinjaman itu adalah
orang-orang seperti Anda dan saya sendiri. Orang-orang yang mencari yield yang lebih tinggi dari tingkat deposito atau tingkat yang bisa didapatkan dari obligasi. Dan kita akan mencari resiko yang lebih tinggi daripada biasanya. Nah, tapi apakah P2P itu worth it? Resiko yang kita ambil dibandingkan dengan imbal yang kita dapatkan. Bunga P2P kebanyakan lebih tinggi daripada bunga yang didapatkan atau diberikan oleh bank. Nah, kebanyakan peminjam ini tidak mampu atau tidak memiliki akses ke bank. Nah, kemungkinannya mungkin ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan tidak ada bank di dekat mereka, atau karena memang tidak masuk ke dalam kriteria, tidak lulus kriteria di mana bank boleh memberikan pinjaman. Dengan kata lain, orang yang menerima pinjaman di P2P biasanya dianggap resikonya lebih tinggi karena mereka tidak bisa lulus kriteria yang require oleh bank, atau bisa dibilang subprime borrower. Nah, kalau kita bicara risk and return, nah, setiap aset kelas memiliki profil resiko dan profil imbal balik. Jadi, beberapa aset kita sudah cukup lama, seperti saham, seperti fixed income, seperti deposito. Kita mengerti apa yang mendrive return-nya, kita mengerti kira-kira resiko seperti apa yang harus kita ambil. Nah, sedangkan dalam dunia P2P, ini adalah industri yang sangat baru. Regulasi juga belum sangat kuat seperti regulasi perbankan, dan masih banyak data yang belum di-establish. Dalam kasus P2P, saya akan mengatakan bahwa waktu 2-3 tahun merupakan waktu yang tidak cukup untuk kita bisa mengerti profil resiko dan profil imbal balik dari aset kelas P2P ini. Nah, saya ada beberapa data yang saya ambil dari negara yang sudah di mana P2P sudah berkembang dan mature. Dan ini adalah data-data yang Anda bisa lihat. Nah, kalau Anda lihat data-data seperti ini, sebenarnya data ini sangat berbeda dengan data yang kita lihat di Indonesia. Nah, di dalam P2P ada yang namanya tingkat kegagalan. Atau mungkin kalau kita lihat di dunia banking, ada yang dinamakan NPL atau non-performing loan. Non-performing loan adalah tingkat pinjaman yang gagal dibayarkan. Nah, di dalam P2P, angka ini yang mungkin yang paling mendekati adalah kita gunakan angka TKB 90. TKB 90 merupakan tingkat keberhasilan sang P2P untuk mengambil kembali, untuk recover pinjaman dan juga bunganya dalam 90 hari. Nah, let's talk a little bit about TKB 90. Saya melakukan research dari beberapa P2P di Indonesia, dan ini yang saya dapatkan. Let's talk about NPL atau TKB 90. Nah, TKB 90 adalah sebuah angka yang dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan pengambilan balik utang. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat menarik karena TKB 90 ini digadang-gadang sering dihubungkan dengan tingkat NPL yang ekuivalen di bank. Kalau ini ekuivalen dengan tingkat NPL di bank, nah ini akan memunculkan banyak pertanyaan. Nah, saya kasih contohnya kenapa seperti itu. Anda bisa lihat di website TKB 90, beberapa P2P lender di Indonesia itu menyaingi tingkat NPL bank-bank terbaik di Indonesia. Nah, TKB 90 itu sebenarnya kebalikan dari NPL. Jadi kalau Anda mau cari NPL dan Anda mau ubah, itu Anda dikurangi 1 dikurang. Kalau misalnya TKB 90-nya 97%, maka NPL-nya adalah 1 kurang 97%, itu kita dapatnya 3%. Bank terbaik di Indonesia memiliki tingkatan NPL sekitar 0,7 sampai 0,8%. Di tingkat COVID ini, angka seperti itu bisa naik di atas 1%, seperti 1 sampai 1,2%. Beberapa bank swasta dan bank negeri memiliki tingkat NPL yang mungkin berkisar 3 sampai 5%, tergantung jenis peminjamnya. Nah, ini membuat saya bertanya-tanya, kenapa faktor NPL ini
bank itu tidak jauh beda dengan P2P. Nah, seperti kita tahu di dalam dunia investasi atau di dunia finance, there is no free lunch. Return yang tinggi biasanya akan didampingi resiko yang lebih tinggi juga. Nah, kecuali kalau Anda memiliki cara untuk memitigasi resikonya. Seperti yang kita lihat, misalnya di bank yang fokus di microloan biasanya memiliki tingkatan gagal yang lebih tinggi, tapi memiliki tingkat imbal balik yang juga lebih tinggi. Nah, bank-bank yang berfokus pada microloan biasanya memiliki cara untuk memitigasi resiko tingkat gagal bayar mereka. Nah, bagaimana P2P dengan resiko profil peminjam yang biasanya lebih tinggi? Kenapa saya bilang lebih tinggi? Karena ini adalah peminjam-peminjam yang tidak mempunyai akses, yang tidak lulus kriteria dari bank. Makanya saya bisa beranggapan bahwa profil resiko peminjam yang tersedia di dalam platform P2P seharusnya lebih tinggi daripada bank. Nah, kalau Anda berkaca pada return P2P yang sangat fantastis, banyak dari mereka memberikan return lebih dari 10% dalam setahun. Nah, biasanya return seperti ini akan di-reserve untuk peminjam-peminjam yang memiliki tingkat resiko yang besar. Dan seharusnya ini akan terrefleksi dari tingkat kegagalan. Namun seperti yang kita lihat, TKP 90 dari platform P2P di Indonesia hampir mendekati dengan bank-bank yang berkualitas terbaik. Kenapa bisa begitu? Ini menjadi tanda tanya saya. Mungkin saja P2P memiliki teknologi di mana bisa memitigasi resiko gagal bayar. But I honestly, jujur saja, saya pengen tahu lebih banyak dengan itu. Kalau misalnya ada platform P2P yang mampu memberikan penjelasan seperti ini, bagaimana mereka bisa mampu mencapai tingkat kegagalan yang lebih rendah dari bank konvensional, I will be very interested. Nah, pada yang sama, saya juga mau memberikan rasio yang mungkin lebih tepat atau lebih akurat dalam merefleksikan tingkat resiko dan tingkat return dari investor P2P itu sendiri. Kalau boleh saya propose, selain angka TKB 90, platform P2P juga memberikan angka average return dari investor di P2P, supaya kita bisa mengerti tingkat resiko dan distribusi return yang didapatkan dari investor sendiri. Bicara regulasi, kalau kita bicara regulasi, banyak orang yang mengatakan P2P itu diregulasi oleh OJK. Regulasi itu memang ada, tapi pertanyaannya ada tingkat regulasi yang berbeda-beda di dalam dunia finansial. Tentu saja tingkat regulasi bank akan jauh lebih ketat daripada tingkat regulasi fintech. Nah, bisa dilihat POJK ada keluar di tahun 2016, tapi tidak ada peraturan yang semakin memperketat atau meningkatkan standar regulasi di dunia P2P. Per tahun 2019 masih ada quote seperti ini. Tidak akan membentuk regulasi secara tertulis karena merupakan industri penuh inovasi. Dan juga ada perkataan di dalam media, sanksinya akan diserahkan kepada asosiasi. Jadi bisa kita lihat regulasi di dalam dunia fintech atau P2P tidak setinggi dari regulasi yang diterapkan ke bank di Indonesia. Nah, apakah ini menjadi satu kekhawatiran? Tentu saja tidak. Dan OJK sendiri mengatakan bahwa butuh undang-undang sebagai payung hukum lebih tinggi untuk mengatur layanan keuangan digital berbasis teknologi dengan layanan pinjam-meminjam atau peer-to-peer lending. Nah, OJK sendiri mengatakan bahwa butuh undang-undang sebagai payung hukum yang lebih tinggi. Nah, lebih tinggi artinya sekarang sudah ada, cuma masih diperlukan lebih tinggi untuk mengatur layanan digital berbasis teknologi atau fintech dengan layanan pinjam-meminjam. Apakah ini menjadi satu concern? Saya rasa tidak. Kalau Anda berinvestasi dan Anda sudah memikirkan resikonya dengan matang, it is okay. Ya. Jadi Anda sudah menimbang resiko, Anda juga melihat tingkat regulasi, itu sudah harus masuk ke kalkulasi Anda. Tapi Anda jangan mengira bahwa produk P2P
dari segi regulasi disamakan dengan produk-produk lain seperti deposito, seperti suku, obligasi, seperti saham. Dari segi regulasi, aset-aset ini sudah sangat ter-establish baik dari segi profil resiko, baik dari segi data imbal hasil, dan baik dari segi regulasi yang sudah diterapkan oleh OJK. Next, kalau kita bicara pajak, nah kalau kita berinvestasi tentu saja tidak lepas dari ada yang namanya pajak. Anda lihat kalau Anda hari ini menaruh duit di bank, tentu saja Anda mendapatkan bunga. Dan bunga itu setiap bulan diberikan kepada Anda dan dipotong pajak. Pajak final. Sama seperti kalau hari ini Anda berinvestasi di deposito, Anda juga dipotong pajak. Ketika Anda berinvestasi di obligasi, di suku, baik obligasi atau suku korporat walaupun negara, itu biasanya ada pajak. Dan semua pajaknya itu final. Ketika Anda berinvestasi di perusahaan terbuka, Anda juga dikenakan pajak final ketika Anda menjual saham Anda, 0,1%. Makanya saya selalu bilang, instrumen saham merupakan salah satu yang sangat bagus karena pajaknya cukup rendah dan final. Nah, pertanyaannya, kalau Anda berinvestasi di P2P, pajak seperti apa yang akan dikenakan kepada Anda? Sampai saat ini tidak ada treatment khusus setahu saya untuk pajak hasil dari P2P. Nah, ini mengundang satu pertanyaan. Kenapa? Satu, artinya pajak yang Anda harus bayarkan dari P2P akan sesuai dengan PPh normal Anda. Artinya apa? Semakin besar penghasilan Anda di luar P2P, maka akan menyebabkan bracket pajak Anda itu semakin tinggi. Nah, dengan kata lain, kalau hari ini Anda mendapatkan dalam setahun pendapatan misalnya dari gaji sebanyak 250 juta, maka Anda akan dikenakan pajak 25% daripada hasil P2P Anda. Dan itu Anda harus perhitungkan juga dalam imbal return Anda. Kalau Anda memiliki penghasilan di atas 500 juta, maka pajak yang dikenakan dari hasil P2P ini akan sekitar 30%. Anda bisa cek ke konsultan pajak Anda masing-masing untuk verifikasi informasi ini. Saya bukan konsultan pajak, tapi ini yang saya pelajari dari pemahaman saya sendiri. Nah, artinya apa? Kalau hari ini, kalau Anda berinvestasi di P2P, make sure pajak yang Anda bayarkan tidak begitu menyakitkan. Karena kalau kita bandingkan Apple dengan Apple, kalau kita investasi di saham, itu 0,1% tidak dipedulikan Anda memiliki penghasilan sebesar apa di luar. Kalau Anda hari ini berinvestasi di properti, ketika Anda menjual ada pajak final, tidak peduli dengan PPh yang lain Anda, karena pajaknya sudah bersifat final. Nah, P2P ini sama dengan aset seperti mungkin kalau Anda berinvestasi di emas, mungkin Anda berinvestasi di forex. It's the same thing. So, hati-hati, Anda harus perhitungkan pajak ke dalam. Makanya saya sendiri tidak akan berinvestasi di instrumen P2P ini karena pajak yang harus saya bayarkan itu jauh lebih tinggi dari aset lain yang ekuivalen. Poin yang terakhir adalah kalau kita bicara tentang fee atau biaya. Seperti yang kita ketahui, tidak ada free lunch. Produk investasi biasanya memiliki biaya yang kelihatan dan biaya yang tersembunyi. Nah, biaya yang tersembunyi mungkin seperti ketika Anda memberi valuta asing, ada spread. Spread itu ketika Anda beli, sudah ada spread dan biaya itu tersembunyi. Nah, di dalam kasus fintech, ada dua jenis biaya yang dihasilkan. Biaya yang pertama adalah biaya yang dikenakan dari pemberi pinjaman. Itu biasanya sekitar 3-5%. Nah, biaya kedua adalah biaya yang dibebankan kepada si penerima pinjaman itu sendiri. Dan biasanya juga ini sering disebut dengan origination fee. Nah, kalau dihitung-hitung, fee-nya tidak akan di bawah 5% pada saat ini. Mungkin sekali lagi, saya belum cukup lama meriset tentang P2P, saya belum menemukan ada P2P dengan biaya total yang di bawah 5%. Nah, Anda mungkin bertanya kepada saya, loh, yang saya harus pedulikan adalah biaya ke si pemberi pinjaman.
Nah, tunggu dulu. Terlepas dari fee yang cukup tinggi, 3-5%, Anda bandingkan dengan mungkin instrumen lain seperti saham 0,an%, mungkin ketika biaya trading Anda jual, Anda beli itu 0,5%. Itu biaya. Anda investasi di reksadana itu 1-5% dalam setahun. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan, biaya yang dikenakan ke pemberi pinjaman itu cukup tinggi. Biaya yang diberikan dalam bentuk origination fee itu akan meningkatkan tingkat resiko Anda. Kenapa? Anda bayangin orang yang seharusnya meminjam dengan biaya 10% sekarang harus meminjam dengan 15%. Artinya ada 5% di tengah yang diambil oleh bridge atau platform P2P ini. Sekali lagi, P2P itu tidak meminjamkan asetnya, hanya menjembatani. Itu peraturan yang di dalam definisi P2P. Nah, kalau saja Anda adalah seseorang yang harus berinvestasi di P2P, saya mengerti. Mungkin Anda cocok dengan profil resiko seperti itu. Anda beranggapan P2P itu memberikan result yang lebih bagus. Maka ada 3 prinsip yang saya bisa berikan kepada Anda. Dan semoga ini bisa membantu Anda. Pertama, yaitu diversifikasi itu harus. Kenapa? Kalau kita balik lagi ke slide pertama, yaitu ini adalah negative art game. Jadi Anda harus bisa menghindari gagal bayar di dalam portfolio Anda. Bayangkan kalau Anda hanya berinvestasi ke 2 peminjam. Kalau amit-amit salah satu gagal, maka otomatis portfolio Anda akan hilang 50%. Tidak peduli apakah tingkat TKB-nya itu 95% atau 97%, tapi resiko gagal bayar itu ada. Jadi Anda harus mendiversifikasi uang Anda. Jadi diversifikasi adalah salah satu alat yang paling ampuh yang Anda bisa pakai untuk menemani Anda ketika berinvestasi di P2P. Sekali lagi, ini bukan satu ajakan untuk berinvestasi di P2P, tapi ini hanyalah apa yang saya bisa sharingkan dari dunia saham, yang bisa Anda pakai juga di dunia P2P. Kedua, gunakan asuransi. Di dalam P2P, ada beberapa platform yang menyediakan jasa asuransi. Artinya apa? Kalau misalnya ada jasa asuransi, pakai. Kenapa? Karena secara persentase itu tidak tinggi. Saya tidak tahu setelah pandemi, tingkat asuransi atau biaya asuransi kredit itu seperti apa. Dan seandainya Anda bisa menggunakan 1/4 atau 1/5 dari imbal balik Anda ke dalam asuransi kredit, saya rasa Anda tetap mau pakai. Kenapa? Sekali lagi, kalau Anda menemukan di dalam portfolio Anda ada yang gagal bayar, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan dan mengimpact tingkat return Anda. Yang terakhir, tentu saja tetap prinsip dari berinvestasi, yaitu alokasikan. Jangan menaruh semua dari net worth Anda, semua dari aset Anda, semua dari harta Anda ke dalam satu posisi. Mau itu saham, mau itu deposito, mau itu tabungan Anda, jangan taruh di satu tempat, kecuali istri Anda. Istri hanya boleh satu ya. Nah, prinsip alokasi ini sangat penting supaya kita bisa memitigasi resiko-resiko yang akan kita hadapi. Jadi teman-teman, ingat 3 hal ini, semoga ini bisa membantu. Oke, sebagai penutupan, sekali lagi, P2P adalah sebuah aset kelas yang cukup baru. Kita belum mengerti begitu banyak tentang tingkat resiko, dengan data imbal balik, dan juga peraturannya yang menaungi industri ini belumlah sekuat dari industri-industri lain yang sudah jauh established lebih lama, seperti perbankan, seperti saham, reksadana, dan aset lainnya. Jadi inilah alasan kenapa saya tidak akan berinvestasi di P2P. Menurut Anda gimana? Silakan bantu bahas saya di bawah apa yang saya miss. Thank you banget. Have a nice day.
Happy investing!